Nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode peramalan dalam produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu sejalan dengan kegunaannya. Karena derajat detail atau akurasi berkaitan dengan jangka waktu, maka tipe peramalan dibagi berdasarkan kegunaan, detail, dan jangka waktu. Jenis-jenis peramalan. Jenis-jenis peramalan dapat dibagi menjadi: yang pertama, peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan peramalan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, siklus bisnis. Penjualan produk akan dipengaruhi oleh permintaan akan produk tersebut, dan permintaan akan suatu produk akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang membentuk siklus bisnis dengan fase-fase inflasi, resesi, depresi, dan masa pemulihan. Yang kedua, siklus hidup produk. Siklus hidup suatu produk biasanya mengikuti suatu pola yang biasanya disebut kurva S. Kurva S menggambarkan besarnya permintaan terhadap waktu, di mana siklus hidup suatu produk akan dibagi menjadi fase pengenalan, fase pertumbuhan, fase kematangan, dan akhirnya fase penurunan. Untuk menjaga kelangsungan usaha, maka perlu dilakukan inovasi produk pada saat yang tepat. Faktor-faktor lain. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah reaksi balik dari pesaing, perilaku konsumen yang berubah, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas pelayanan, anggaran periklanan, dan kebijakan pembayaran secara kredit. Karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil pernyataan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibatnya adalah perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan adalah pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga, faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sifat hasil peramalan. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mempengaruhi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang berapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan pada peramalan jangka pendek sejumlah faktor mempengaruhi permintaan relatif masih konstan. Sementara, semakin panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan. Metode peramalan. Metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu peramalan yang bersifat subjektif dan peramalan yang bersifat objektif. Peramalan subjektif. Peramalan subjektif lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Peramalan subjektif ini akan diwakili oleh metode Delphi dan metode penelitian pasar. Metode Delphi. Metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Metode penelitian pasar.
Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Dan selanjutnya, peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Selain itu, peramalan objektif juga mengasumsikan bahwa tingkat keeratan dan macam dari hubungan antara variabel-variabel bebas dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan berulang juga pada masa yang akan datang. Peramalan metode objektif terdiri atas dua metode, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Metode intrinsik. Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan proyek permintaan histori tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi biaya permintaan. Metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Pendekatan peramalan. Yang pertama, membuat plot permintaan terhadap waktu. Yang kedua, menentukan teknik yang digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi error yang diharapkan. Yang keempat, mengambil keputusan untuk menggunakan teknik yang dipertimbangkan. Analisis deret waktu.